Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya paparkan modul 2.1 koneksi antar materi tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Saya Muhammad Firdaus Alven Krisna, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada koneksi antar materi 2.1 terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah sebuah pendekatan dalam kegiatan proses pembelajaran yang mengakomodir segala potensi, kelebihan, kekurangan, bakat minat peserta didik yang beragam dalam sebuah kelas. Tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi ialah memberikan serta memastikan semua peserta didik dapat terlayani dalam belajar secara efektif dan maksimal sesuai dengan keunikan mereka. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru dapat menyajikan materi yang disesuaikan dengan peserta didik dalam sajian konten, proses, maupun produk. Oleh sebab itu, pentingnya guru untuk selalu memahami kebutuhan belajar murid, strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi, serta menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif agar pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud dengan baik. Adapun kebutuhan belajar murid meliputi 1. Kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil murid. Adapun strategi penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Diferensiasi konten yakni guru menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam, serta mempertimbangkan dari aspek pemetaan, kebutuhan, kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Diferensiasi proses yakni guru memvariasikan pengajaran yang beragam dan bebas seperti diskusi kelompok, pembelajaran mandiri, atau proyek kolaboratif, dan lain-lain, serta dapat disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Diferensiasi produk yakni guru mempersilahkan peserta didik bebas memodifikasi produk tagihan atas pemahaman mereka. Contohnya melalui produk poster, PowerPoint, esai, infografis, atau yang lainnya. Pertanyaan kedua, yakni jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi memberikan ruang bagi semua peserta didik untuk mendapat layanan pendidikan yang sama sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang nantinya akan memberikan dampak yang baik pada hasil proses belajar. Adapun kebutuhan belajar murid ada 3. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid, 2. Minat murid, dan 3. Profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru dapat memberikan pembelajaran dan tugas dengan mempertimbangkan kesiapan murid yang meliputi materi, konsep, atau keterampilan baru. Kesiapan belajar murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas, namun lebih kepada apakah pengetahuan atau keterampilannya yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan pengetahuan atau keterampilan baru yang akan diajarkan. Adapun tujuan memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan tingkat kesiapan belajar ini adalah untuk memastikan bahwa semua siswa diberikan pengalaman belajar yang menantang secara tepat. 2. Minat murid. Dengan memperhatikan minat murid dapat membantu peserta didik dalam menyadari ketertarikan pada proses pembelajaran dan meningkatkan motivasi mereka. Cara yang dapat dilakukan dalam kegiatan ini meliputi 1. Menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, 2. Menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid, 3. Mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang telah dipelajari murid, 4. Menciptakan kesempatan-kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. 3. Profil belajar murid. Tujuan dari memperhatikan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Profil belajar murid meliputi 1. Lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, redup, terang, dingin, dan sebagainya. 2. Pengaruh budaya, contohnya
santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal, impersonal. Dan 3, preferensi gaya belajar meliputi gaya belajar audio, visual, maupun kinestetik. Pertanyaan ketiga, yakni, jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Selanjutnya saya akan membahas koneksi antar materi 2.1 dengan 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Koneksi antar materi 2.1 dengan 1.1, yakni dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, guru senantiasa harus mengakomodir kebutuhan belajar dan keberpihakan kepada murid yang dapat melalui pemetaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar yang disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi 2.1 dengan 1.2. Proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tidak lepas dari tanggung jawab seorang guru. Oleh karenanya, guru senantiasa menjalankan nilai, yakni mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan perannya sebagai guru penggerak agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi 2.1 dengan 1.3. Dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang diharapkan, guru dapat menggunakan pendekatan IA melalui tahapan bagja yang meliputi B. Buat pertanyaan. Apa yang harus guru lakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi? A. Ambil pelajaran. Apa manfaat dari pembelajaran berdiferensiasi? G. Gali mimpi. Apa harapan dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi? J. Jabarkan. Jabarkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. A. Atur eksekusi. Siapa yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Berikutnya koneksi antar materi 2.1 dengan 1.4. Selama proses kegiatan pembelajaran berdiferensiasi tentunya perlu dukungan dari berbagai pihak. Warga sekolah senantiasa berkolaborasi mewujudkan budaya positif. Hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah membuat keyakinan kelas bersama, guru memposisikan diri sebagai manajer, dan menyelesaikan permasalahan siswa dengan pendekatan seketika restitusi. Budaya positif yang dijalankan secara optimal akan memberikan dampak yang baik pada iklim belajar di sekolah, sehingga siswa akan menjadi lebih nyaman belajar. Demikianlah pemaparan materi modul 2.1 koneksi antar materi, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.